Halo semuanya, selamat datang di Mikrokredensial Pengantar Chatbot dan NLP. Sebelum kita mulai ke materi, jadi pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Dr. Mariama, bisa dipanggil Mariama. Saya dari Prodi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Nah, topik saya itu mengenai chatbot dan NLP, di mana sekarang itu sangat booming sekali, terutama dikarenakan ChatGPT. Nah, mari kita lihat apa saja yang akan saya bahas. Oke, jadi outline dari mikrokredensial yang akan saya lakukan itu terdiri dari 7 course. Yang pertama adalah pengantar NLP dan chatbot, dan yang akan saya jelaskan saat ini itu adalah mata kuliah tersebut atau mikrokredensial course tersebut. Lalu yang kedua adalah pemrosesan NLP dan pengembangan chatbot itu bagaimana gitu. Lalu pembangunan chatbot menggunakan rule base, lalu dilanjutkan dengan bagaimana pembangunan chatbot dengan machine learning, dan dilanjutkan dengan bagaimana pembangunan chatbot dengan deep learning dan transformer, dan dilanjutkan dengan yang paling booming saat ini yaitu dengan LLM. Dan di terakhir kita akan belajar terkait evaluasi dan optimasi chatbot. Jadi sangat penting untuk mengetahui bahwa chatbot yang kita bangun itu sudah bagus. Seperti itu. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, kita akan mulai ke course yang pertama, yaitu pengenalan NLP dan chatbot. Oke, outline dari materi hari ini itu yang pertama adalah apa introduction dari NLP, dan yang kedua adalah introduction dari chatbot, dan yang ketiga adalah conclusion. Untuk NLP sendiri apa itu? Jadi NLP itu sebenarnya part of ilmu pengetahuan atau knowledge yang dia itu juga didasari dengan penggunaan AI. Jadi NLP sendiri itu dia tidak bisa berdiri sendiri kalau misalnya tidak dibantu dengan AI. Jadi kalau misalnya kita lihat di layar tersebut itu bisa terlihat bahwa NLP itu part of AI, dan NLP nanti itu bersinggungan dengan machine learning dan deep learning. Jadi penerapan machine learning dan deep learning itu bisa digunakan untuk di AI sendiri, di NLP sendiri. Nah, kenapa sih sebenarnya NLP itu booming saat ini gitu? Nah, yang pertama itu dikarenakan kemajuan dalam algoritma gitu. Jadi algoritma yang saat ini seperti deep learning, transformer, nah itu semua itu bisa kita terapkan sekarang, karena di zaman dahulu ini sebenarnya algoritma yang cukup lama, tapi karena resource-nya tidak kuat, resource-nya tidak ada, sehingga baru booming saat ini gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah peningkatan data tidak terstruktur secara eksponensial. Maksudnya misalkan seperti dikarenakan perkembangan teknologi, teks itu semakin banyak. Jadi yang pertama dulu kita pesan menggunakan message biasa, lalu sekarang jadi ada sosial media, lalu ada image juga. Jadi kita bertukar image, kita bertukar gambar, terus banyak konten-konten, itu semuanya adalah data eksponensial, dan peningkatannya itu data tidak terstruktur tersebut itu peningkatannya sangat eksponensial gitu. Lalu yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah adopsi aplikasi di dunia nyata, di mana sangat banyak sekali aplikasi dari NLP ini yang sudah diadopsi di dunia nyata, seperti yang sangat booming yaitu ChatGPT. Lalu ada translation, lalu ada customer sentiment analysis. Semua itu adalah aplikasi-aplikasi yang sangat sering kita gunakan sehari-hari kan. Makanya itu salah satu penyebab juga NLP sangat booming di saat ini gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih part of atau topik-topik yang bisa kita lakukan di NLP? Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit seperti mesin translation. Nah, saya yakin kalian pasti pernah menggunakan misalkan Google Translate atau yang lain-lain yang digunakan untuk mentranslate suatu bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi misalkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau yang lain gitu. Lalu selanjutnya itu adalah information retrieval, di mana information retrieval itu kita gunakan untuk melakukan pencarian dokumen. Contohnya misalkan Google, Bing, dan seterusnya, itu merupakan part of NLP. Lalu selanjutnya adalah sentiment analysis, di mana sentiment analysis itu adalah suatu aplikasi atau suatu modul yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan dari customer atau user kita. Jadi misalkan nih saya punya suatu produk gitu misalkan, nah terus nanti sebenarnya itu customer itu suka nggak sih sama produk saya. Jadi misalkan saya di platform Shopee gitu misalkan, nah itu nanti mereka suka atau tidak suka kayak gitu. Atau misalkan sentimen ini juga bisa dilakukan di politik gitu misalkan.
dimana misalkan bagaimana sih respon masyarakat terhadap paslon A, paslon B gitu, apakah positif, negatif, atau netral. Nah, semua itu adalah penerapan dari Natural Language Processing atau NLP. Lalu selanjutnya adalah Information Extraction, jadi dia mengekstrak informasi dari suatu teks misalkan di dalam berita gitu misalkan. Nah, kita pengen tahu 5W1H dari berita itu apa. Misalkan kejadiannya apa sih, misalkan itu adalah berita pencurian gitu. Nah, kenapa sih, siapa sih pencurinya dan siapa sih korbannya, lalu siapa juga, di mana tempatnya, kapan, dan seterusnya, itu bisa kita ekstrak menggunakan NLP. Dan yang terakhir yang sangat booming saat ini yaitu question answering, atau kita sering mendengarnya adalah chatbot. Nah, masalahnya sebenarnya NLP ini memiliki tantangan yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, mari kita dengarkan dan kita saksikan video-video yang saya dapatkan dari media sosial terkait tantangan-tantangan dari penggunaan NLP ini. Oke, video yang pertama ya, teman-teman. Kalau tangan kanan yang patah, apakah boleh pakai tangan kiri Ustadz untuk makan? Ustadz kan juga kadang-kadang sibuk. Jangan menggunakan tangannya Ustadz, karena Ustadz juga mau pergi ceramah. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari video tersebut gitu. Tapi saya yakin teman-teman pasti juga akan tahu apa maksud dari video ini, karena ada beberapa video yang menurut saya cukup menarik itu. Gitu. Selanjutnya. Please introduce yourself. What is your name? Hello, my name is Irfan. Oh, hello, hi Irfan. How are you? Are you doing fine? Today I'm fine. Hello. I ask you, are you fine? Okay, I'm fine, job. No. How are you? Are you fine? I'm fine. I'm Irfan. No, you are Irfan. How are you? You are fine? Are you okay? Oh yeah, I'm okay. Are you okay? Yes, I am fine. Yes, fine too. No, I am fine. No, I'm not Irfan. I'm fine. Okay, Irfan, for your first question, send me this pen. This pen? Yes. Yes. Hello. Tell me this pen. Sell the pen. Okay. Do you want to buy this pen? No, I don't want. Okay, thank you, sir. Oke, semoga cukup jelas apa maksud tantangan dari NLP. Tapi kita punya video selanjutnya. Mari kita tonton. Oke, ini adalah video terakhir dari tantangan NLP sendiri. This sentence has 7 different meanings depending on which word you emphasize. I never said she stole my money. It was someone else. I never said she stole my money. Never happened, didn't say it. I never said she stole my money. I implied it. I wrote it in a group chat. I never said she stole my money. Someone else took it. I never said she stole my money. She just borrowed it. I never said she stole my money. It was someone else's. I never said she stole my money. It was something else. Oke, dari video-video ini menurut kalian apa? Nah, jadi tantangan dari NLP sendiri sesuai dengan namanya. NLP itu adalah Natural Language Processing. Nah, artinya kita memproses bahasa natural sehari-hari. Gitu. Dimana tantangannya adalah ambiguitas bahasa. Gitu. Jadi kita
misalkan sama-sama menggunakan bahasa sehari-hari kita itu memiliki tantangan tersebut gitu. Jadi bisa jadi teman-teman kita atau di sekitar kita itu sebenarnya karena omongan kita itu memiliki double meaning atau ambiguitas tersebut, itu bisa jadi akhirnya ya itu tadi bisa jadi yang menurut kita agak lucu kayak gitu. Sama dengan misalkan resep tadi, misalkan kita baca resep di Google tapi kan pemahamannya orang itu bisa beda-beda seperti itu. Jadi itu adalah salah satu tantangan dari penggunaan NLP tersebut. Nah, sebenarnya ada tantangan yang lain dan itu juga saya berikan video, dan ini adalah tantangan yang lain ya guys ya. Now let's take a few names. You, madam. Sorry. Miss. Come. Thank you. You said. Me. What's your name? Por favor. How do you spell that? That's not his name. Oh, giving me a false name, eh? Come on. I'll come back to you, Mr. Por favor. You. Yes, please. What is your name? Oh no, what is not my name? I don't want to know what your name is not. What is your name? And I'm telling you it is not. What is his name? Nine. Ah, now we're getting somewhere. Mr. Nine. That is not his name. You said it was. You asked me his name is what, and I tell you nine. What is not his name, but also not nine. What is his name? Absolutely not. Not what? And this guy? Right in here. Who's not here? What? Who is not here and what is not here neither? You're no balmy. Mr. Brown. If I promise not to proceed with this report, will you do me a favour? Yes, what is it? Get these crackpots out of here. And promise never to bring them back. Even if the committee may I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I'm you. Just answer the damn questions. Who are you? What do you? Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes, Not you, him. What's your name? me. Yes, you. I am me. This me. And I'm you. Then I'm about to whoop your old ass, man. Cause I'm sick of playing games. You, me, everybody's ass around here. Him. I'm gonna kick his ass. I'm sick of this. You don't leave. Oke, dari video ini kita bisa tahu ya. Jadi tantangan yang selanjutnya itu adalah dialek dan variasi bahasa. Nah, karena NLP, jadi NLP ini kan natural language processing ya, dimana bahasa yang kita proses itu sebenarnya tidak hanya terbatas di satu bahasa, misalkan hanya bahasa Indonesia saja. Jadi bisa jadi kita berbicara atau kita memahami pembicaraan atau terdapat pembicaraan dari bahasa yang lain gitu, misalkan. Dimana kalau misalnya di video yang tadi, yang sebelumnya, itu memiliki berbagai macam bahasa, ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Inggris, dan tadi kan juga karena sebenarnya ini gabungan dari ambiguitas dan adanya variasi bahasa tersebut gitu. Dan sebenarnya untuk tantangannya NLP sendiri itu sangat bermacam-macam sekali gitu. Terutama itu yang saya highlight dua itu, yaitu ambiguitas dan adanya variasi bahasa atau dialek itu tadi. Sama seperti misalkan nih kita di Jawa, dimana di Jawa ini itu kan walaupun sama-sama Jawa Timur, tapi banyak sekali hal-hal yang berbeda gitu bahasanya. Jadi misalkan saya melihat gitu, tapi bahasa Surabaya delok gitu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa di Blitar dan sekitarnya itu kan bilangnya nyawang. Dimana nyawang itu means kalau misalnya di ini itu seperti sawang yang punyanya kayak rumahnya laba-laba, itu kan itu sudah berbeda artinya seperti itu. Jadi itulah menurut saya kenapa sih belajar NLP itu sangat menarik. Oke, jadi bagaimana untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, sesuai dengan video yang tadi, berdasarkan PPT yang tadi, jadi di mana NLP itu bisa kita gunakan, kita bisa mengatasinya dengan penerapan AI, gitu. Di mana untuk AI sendiri itu
dulu nggak harus deep learning kok, bisa menggunakan classic NLP, di mana dia pasti ada dia harus deteksi dulu, language detection dulu. Jadi dia harus dideteksi bahasanya apa dulu supaya kita tahu, oke, itu bahasa apa, nanti saya memproses apa gitu. Karena bahasa sendiri itu mempengaruhi bagaimana pemrosesan suatu metode atau suatu algoritma NLP tersebut gitu. Jadi misalkan apalagi yang bahasanya itu berbeda dan tulisannya berbeda, misalkan Indonesia menggunakan Latin, nah tapi kalau misalnya di bahasa Arab kan Arabik gitu, dimana itu sudah berbeda gitu. Atau misalkan yang bahasa, maksudnya di bahasa Arab sendiri itu kan nulisnya dari kiri gitu, dari kanan ya, dari kanan. Nah kalau misalnya Latin kan dari kiri tuh, seperti itu. Atau intinya menurut saya sih ya, jadi kita perlu melakukan language detection dulu untuk memastikan bahwa yang kita proses itu benar gitu. Lalu nanti akan dilakukan preprocessing, di mana preprocessing itu adalah tahapan yang kita siapkan supaya data tersebut itu bersih dan siap untuk dilakukan modeling atau dilakukan untuk membuat AI-nya sendiri gitu. Nanti outputnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi misalkan kepingin melakukan translation, berarti kan kita harus deteksi language-nya dulu tuh, source-nya apa atau ingin sumbernya itu apa sih. Jadi dari bahasa A ke bahasa B, untuk translation kan pasti seperti itu. Nah A-nya itu apa, B-nya itu apa gitu, perlu di language detection dulu atau kita tentukan. Jadi oke, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan sentimen atau yang lain-lain. Nah improving dari metode tersebut itu selanjutnya adalah deep learning, di mana deep learning ini nanti perbedaannya dia nggak perlu language detection. Jadi misalkan saya yakin kalian semua kan sudah pernah menggunakan ChatGPT, dimana ChatGPT kan ya langsung aja algoritmanya. Jadi kamu mau ngomong dalam bahasa Indonesia, kamu mau ngomong dalam bahasa Inggris, itu AI-nya sudah dapat atau sudah paham gitu, karena mereka dilatih untuk belajar berbagai macam bahasa seperti itu. Sehingga untuk deep learning terkadang kalau misalnya algoritmanya sudah advance ya, itu tidak perlu language detection, langsung dilakukan preprocessing, lalu ada yang namanya dense embedding, lalu nanti diproses ke algoritma-algoritma yang ada di deep learning tersebut sehingga mendapatkan output yang kita inginkan seperti itu. Oke, mungkin untuk introduction dari NLP cukup itu. Selanjutnya kita ke introduction dari chatbot. Nah, chatbot sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya berdasarkan dictionary-nya Oxford, chatbot itu adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia secara otomatis melalui teks atau suara. Percakapan manusia dengan mesin ya maksudnya. Kenapa? Karena kita misalkan ingin bertanya kepada, saya yakin chatbot semua kita semua di sini sudah familiar dengan chatbot, atau kita gampangnya pakai ChatGPT gitu. Nah, di mana kan jawabannya atau yang menjawab itu kan bukan manusia kan yang di sana, tapi chatbot tersebut belajar dari percakapan, belajar dari semua data yang ada di dunia ini, lalu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan seperti itu. Nah, nanti chatbot ini semakin kita berikan data sesuai dengan yang kita inginkan, dia akan personalize atau sesuai dengan sebenarnya kita itu sebenarnya biasanya bahasa apa sih. Misalkan karena saya dari teknologi sains data, misalkan apalagi saya orang programming gitu misalkan. Nah, pertanyaan saya misalkan tentang program. Nah, nanti dia akan lebih mengerucut ke program gitu. Atau misalkan ada yang di sisi riset misalkan terkait sosial gitu misalkan. Nah, dia akan nanti mengerucut terus ke arah sosial seperti itu. Kecuali kalau akun kita dipakai oleh orang lain, dimana nanti akhirnya personalize-nya itu bisa tidak terarah gitu. Atau misalkan karena saya dari UNER, nah nanti pertanyaan-pertanyaannya misalkan tentang UNER, apa sih sejarahnya UNER dan lain-lain, nanti dia akan personalize ke tentang UNER tersebut seperti itu. Oke, nah secara harfiah sendiri chatbot itu berasal dari dua kata, chat atau percakapan dan bot atau robot itu misalkan. Nah, jadi memang chatbot ini dibuat supaya kita itu bisa melakukan percakapan dan minimal
cukup mirip lah dengan kita itu ngomong dengan manusia gitu. Nah, kenapa sih ini penting? Nanti akan saya jelaskan sebenarnya manfaat dari chatbot itu apa. Tapi yang menjadi alasan utama kenapa chatbot ini ada itu dikarenakan chatbot atau question answering ini kan kita perlu 24 jam nih. Nah, tapi manusia kan jam kerjanya kan nggak mungkin 24 jam. Bisa sih shift-shiftan, iya, cuma ya itu tadi, kalau misalnya pertanyaannya sama gitu, misalkan kita organize atau mengadakan suatu acara gitu, nah masa kita nanti selalu ditanya, nanti seragamnya apa Kak, openingnya jam berapa, nah itu ditanya oleh misalkan 1000 orang gitu. Nah itu kan manusianya sendiri juga bisa jadi nanti capek dan lain-lain. Nah untuk mengurangi hal tersebut, chatbot ini dibuat seperti itu. Nah, untuk perkembangannya sendiri, jadi chatbot pertama kali dibuat itu tahun 1966 yang namanya adalah Eliza, di mana chatbot ini itu digunakan untuk simulasi psikoterapis. Jadi di zaman dahulu itu ya intinya programmer itu berpikir sebenarnya bisa jadi ada orang yang lebih, intinya mungkin dia bisa lebih terbuka, atau intinya kadang ketika misalkan kan dokter juga tidak bisa 24 jam untuk selalu berbicara kepada pasien, sehingga diciptakanlah robot ini atau diciptakan bot ini supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh user terkait psikoterapis tersebut gitu. Nah, sampai sekarang ini perkembangan dari chatbot sendiri itu sudah sangat banyak sekali, dan saya yakin pasti di HP kalian juga pernah pakai, misalkan Google Assistant, Siri, terus ada Alice juga, dan seterusnya gitu. Dimana revolusi teknologi di chatbot sendiri yang awalnya itu adalah rule based ke AI based. Nah, apa itu maksudnya rule based dan AI based? Nanti kita akan bahas di selanjutnya gitu. Nah, manfaat chatbot sendiri tadi yang saya sampaikan, yang pertama kali atau menurut saya yang sangat penting ya, itu adalah pelayanannya 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari gitu. Jadi intinya dia bisa terus on selama servernya tidak dimatikan gitu. Dimana ini sangat mempermudah customer service, menjawab customer service seperti itu. Terus juga adanya efisiensi dan penghematan biaya. Jadi misalkan kalau misalnya di suatu perusahaan ingin misalkan customernya itu dijawab selama 24 jam gitu, berarti kan perusahaan tersebut akan menyewa pegawai 2 untuk misalkan shift pagi dan shift malam gitu misalkan. Nah, kalau misalnya seperti ini itu kan bisa dikatakan berarti tidak efisien gitu. Nah, misalkan jadi yang jam kerja, misalkan customer service yang jam kerja itu akan dijawab menggunakan customer service manusia tersebut, nanti sisanya itu bisa menggunakan chatbot. Atau penerapan yang marak saat ini itu adalah ketika pertanyaannya itu repetitif atau ya intinya pertanyaan yang nggak deep sampai detail, itu biasanya akan dijawab oleh chatbot. Nah, nanti misalkan ternyata user masih membutuhkan informasi tambahan, nah itu nanti bisa ke customer service yang manusia. Itu sih ya pengalaman dan pengamatan saya di sehari-hari yang ada di chatbot penerapan sekarang gitu. Terus selain itu chatbot juga bisa melakukan personalisasi interaksi dengan pengguna. Jadi misalkan pengguna orang yang sangat formal gitu misalkan, nanti bisa jadi nanti chatbotnya akan menjawab dengan sangat-sangat formal gitu. Tapi kalau misalnya casual, nanti chatbotnya bisa menjawab dengan casual. Jadi bisa positioning sebenarnya bagaimana sih orang tersebut seperti itu. Lalu dia juga bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi misalkan ya intinya misalkan kita mau bertanya apa, terus kita bisa nanti chatbot itu akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita tanyakan seperti itu. Nah, untuk cara kerja sendiri itu cukup simple ya kalau misalnya ini kita generalisasi. Jadi cara kerja chatbot yang pertama berarti kita menginputkan atau memberikan suatu pertanyaan. Jadi input from user, jadi kita memberikan pertanyaan kepada chatbotnya, lalu nanti chatbotnya akan menganalisis. Jadi user input atau pertanyaannya user itu sebenarnya tadi tentang apa sih gitu. Nah terus nanti dia akan atau algoritmanya itu akan mencari jawaban yang paling relevan dari pertanyaan yang tadi. Nah setelah mendapatkan jawaban yang relevan, itu nanti dia akan mengenerate respon atau
memberikan jawaban tersebut itu kepada user. Nah, nanti untuk match ke user intent atau mencari jawaban tadi itu sangat banyak sekali algoritmanya. Makanya itu yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi hari ini itu adalah NLP itu merupakan bidang yang menjembatani bahasa manusia dengan mesin. Dan inovasi yang pesat ini itu menurut saya NLP bisa membentuk masa depan komunikasi berbasis AI yang lebih efektif dan efisien serta membantu manusia. Oke, itu saja mungkin dari pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. See you in next video.